Pernah kebayang nggak sih punya asisten super buat semua kerjaan marketing Anda? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas The Marketer's Bible to ChatGPT, panduan yang nunjukin gimana AI ini bisa jadi sidekick impian para marketer. Yuk, langsung kita mulai. Pertanyaannya, beneran bisa nih AI nulis kampanye iklan kita berikutnya? Kedengarannya kayak film fiksi ilmiah ya, tapi panduan ini nunjukin kalau kita tuh udah deket banget sama kenyataan itu. Mari kita lihat buktinya sama-sama. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal lihat kenapa ChatGPT ini bisa jadi kekuatan super baru buat Anda. Kedua, kita belajar cara ngobrol yang benar sama AI ini, biar hasilnya maksimal. Ketiga, kita bongkar isi kotak peralatannya, apa aja yang bisa dia kerjain. Dan terakhir, kita simpulkan gimana cara terbaik buat jadiin dia asisten andalan kita. Kita masuk bagian pertama, kekuatan super pemasar. Gini, ini bukan cuma soal tools baru yang lagi ngetren ya, bukan. Ini tuh soal perubahan fundamental yang benar-benar bisa motong jam kerja. Dan yang lebih penting, mancing ide-ide gila yang mungkin belum pernah kepikiran sebelumnya. Nah, ini kuncinya. Jangan pernah anggap ChatGPT itu tongkat sihir. Anggap aja kayak kita belajar SEO atau copywriting dari nol. Perlu komitmen, perlu latihan, perlu diuji coba terus. Tapi, begitu Anda kuasai, hasilnya itu bisa mengubah cara kerja Anda selamanya. Transformasional. Oke, sekarang kita masuk ke intinya, cara bercakap dengan AI. Kualitas hasil kerja dari ChatGPT itu 100%, saya ulang ya, 100%, tergantung sama kualitas perintah atau prompt yang Anda kasih. Ingat aja prinsip dasarnya, sampah masuk, ya sampah juga yang keluar. Tapi kalau perintah Anda jago, hasilnya bisa kayak sulap. Terus, gimana caranya biar cepat jago? Panduan ini ngasih 7 tips simple. Mulai dari kenalan dulu sama platformnya, tentuin tujuan yang jelas, terus, ya, latihan, perbaiki, latihan, perbaiki. Tapi coba deh, lihat poin nomor 6. Ini yang paling penting. Gunakan dia sebagai alat, bukan sebagai pengganti otak dan keahlian Anda. Dan disinilah letak kehebatannya. Ternyata ada lebih dari selusin cara berbeda buat ngasih perintah ke ChatGPT. Bayangin aja ini kayak pisau lipat serbaguna Swiss Army versi digital. Selalu ada alat yang pas buat setiap tugas marketing yang beda-beda. Dari 13 jenis itu, ada 2 tipe yang bakal jadi andalan Anda sehari-hari. Kalau lagi butuh ide-ide liar buat kampanye baru, brainstorming gitu, pakai prompt terbuka. Tapi kalau Anda butuh draft email yang rapi dan terstruktur, nah, pakai prompt isi bagian kosong biar hasilnya presisi dan sesuai kemauan. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya suka, perangkat praktisnya. Kita bakal lihat contoh-contoh nyata dari panduan ini. Gimana ChatGPT bisa jadi senjata rahasia Anda buat tugas-tugas sehari-hari. Oke, tugas pertama, newsletter mingguan. Aduh, kita semua tahu kan ini bisa makan waktu banget. Nulisnya, mikirin isinya. Nah, sekarang kita lihat gimana AI mengubah semua itu. Coba lihat ini deh. Cuma satu perintah simple, tolong buatin draft email rangkuman konten populer minggu ini. Dan boom, hasilnya draft lengkap, ada subjeknya, sapaannya, poin-poin utamanya, semua ada. Kerjaan yang biasanya butuh sejam lebih, draft pertamanya kelar dalam hitungan detik. Gila kan? Oke, kita naikin levelnya ya. Dari tugas mingguan, sekarang ke strategi. Gimana kalau kita minta dia ngerancang sales funnel yang kompleks, yang biasanya butuh papan tulis gede sama bergelas-gelas kopi? Wow, serius, ini luar biasa. Cuma dengan satu pertanyaan tentang cara jual produk mahal, AI ini langsung memetain strategi 7 langkah yang super lengkap, mulai dari landing page, email otomatis, sampai follow-up setelah orang beli. Ini bukan lagi asisten nulis, ini udah kayak asisten strategi. Selanjutnya, 2 pilar penting di dunia marketing digital, SEO dan strategi konten. Ayo kita lihat, apa AI ini bisa bantu juga di area ini. Nah, lihat deh betapa praktisnya ini. Anda tinggal bilang, buatin kalender konten buat sebulan ke depan, dan dia langsung sajiin, lengkap sama ide topiknya buat blog, medsos, newsletter. Proses perencanaan konten yang tadinya bikin pusing, sekarang bisa jadi sesi brainstorming yang asik. Dan untuk alat terakhir di kotak perkakas kita, iklan media sosial. Kita semua tahu, bikin naskah iklan yang bisa bikin orang berhenti scrolling itu susahnya minta ampun. Nah, ini nih yang benar-benar nunjukin levelnya. Dari topik sesimpel makan sehat, AI ini bisa nulis seluruh naskah iklan video. Bukan cuman dialognya loh, tapi lengkap sama arahan adegan kayak potong ke gambar orang lari pagi. Ini beneran penghemat waktu yang luar biasa buat tim kreatif. Nah, setelah kita lihat semua kemampuannya, pertanyaan besarnya muncul. Jadi, apa sebetulnya peran AI ini di tim kita? Apakah dia bakal ngambil alih semuanya? Mari kita simpulkan. Ini dia kalimat paling penting dari seluruh panduan ini.
Jangan anggap ChatGPT sebagai bos atau pengganti Anda. Anggap dia sebagai asisten junior yang super cerdas dan super cepat. Dia yang bikin draft kasarnya, Anda yang ngasih sentuhan final, strategi, dan intuisinya. Keputusan akhir tetap di tangan Anda sebagai ahlinya. Jadi, saya mau tutup bahasan kita dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau semua kerjaan draft pertama yang ngebosenin itu bisa diurus sama AI, kira-kira energi dan kreativitas ekstra yang Anda punya itu mau dipakai buat menciptakan apa? Potensinya tanpa batas.